Oke, jadi kalau kalian punya dua soal begini, dua bilangan jumlahnya 30 dan dua bilangan selisihnya 30 di dalam bentuk aljabar. Jadi langkah pertama yang kamu harus tentuin, atau yang harus kamu pakai, atau yang harus kamu pikir gitu ya, apa sih? Misalnya bilangan pertamanya X. Berarti bilangan keduanya berapa? Kalau di jumlahnya 30. Ada yang bisa langsung jawab nggak? Kalau satu bilangan pertama itu X, bilangan keduanya berapa dong? Kalau di jumlahnya 30. X tambah sesuatu, nilai harus 30. Nggak boleh taruh Y, yang aneh ya, kalau X sama Y terus A, B, C gitu. Simpel aja gini, kalau jumlahnya 30 berarti nilai kedua 30 dikurang X. Paham nggak? Ya dong, kalau misalnya 1 berarti 30 kurang 1, 29. Ya udah pasti kalau dijumlahin kan 30. Ya, jadi kalau misalnya bilangannya 5, berarti sama 25, karena 30 kurang 5, asal jumlahnya 30. Kalau jumlahnya 60 ya kamu tinggal ganti 60 dikurang gitu. Nah, yang lebih kompleks lagi gini. Ini berarti 30 kurang X ya, atau jumlahnya dikurangi dengan X-nya ya. Jumlah bilangannya dikurang sama bilangan pertama. Nah, lalu yang kedua, kalau selisih. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Yang pertama, kita lihat jumlahnya 30. Berarti ya satunya berapa, satunya 30 kurang nilainya gitu. Atau hasil jumlahnya dikurangin ya, nilai pertamanya. Lalu yang berikutnya, kita coba lihat yang sini. Dua buah bilangan, selisihnya 30. Jadi, selisih ini beda. Nah, misalnya, bilangan pertama itu X lagi dah. Kita taruh. Bilangan kedua berarti berapa? Pokoknya yang selisihnya 30. Ini justru yang nomor 2 lebih ribet. Kenapa yang nomor 2 lebih ribet? Karena dia bisa punya dua jawaban. Ya, anggaplah ini bilangan yang kecil, yang smaller ya. Berarti yang biggernya berapa? Yang lebih besar berapa? Ya udah X ditambah 30 gitu. Tetap dong, selisihnya 30 kan? Benar nggak? Misalnya 1 dan 31. Lalu 5 dan 35. Ya selisihnya tetap 30. Nah, tapi bisa ada kemungkinan kedua. Kalau yang biggernya itu X, smallernya berapa? X di minus 30. Ya, jadi dia punya dua keadaan. Jadi yang kalau yang kecilnya X, yang besarnya berarti ditambahin 30. Sedangkan kalau yang besarnya itu X, berarti yang kecilnya X dikurangi 30. Karena selisihnya 30. Perbedaannya gitu ya. Kalau ngomongin selisih, kita ngomongin perbedaan. Konsepnya di situ dulu. Nah, kamu udah tahu ini, soal-soal berikutnya udah mudah. Sama pecahan. Mana yang pembilang, mana yang penyebut. Ya, buat reminding aja ya. Pembilang selalu ada di atas. Penyebut selalu ada yang di bawah, yang ada di bawah. Gitu ya. Ini pecahan nih. Konsep pecahan. Oke, pembilang di atas, penyebut di bawah. Dua-duanya P depannya pembilang, penyebut. Satu ngomong, satu sebut gitu ya. Atau lagi mana ngomong. Oke, yang penting kamu tahu langkahnya dulu atau definisi aljabarnya dulu. Nah, ini kamu akan kirim di PDF. Tenang saja, pasti bakal di apa namanya dikirim ya semuanya. Oke, kita coba lihat di sini. Dah. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya, bisa yang pertama yang untuk yang selisih ya. Jadi yang pertama itu yang X, satu lagi yang lebih besar adalah X ditambah 30. Lalu kalau dia X-nya lebih besar, berarti yang lebih kecil dikurangi saja 30. Dua-duanya sama. Kalau yang atas hanya satu ya. Hanya satu jawaban saja. Satu kemungkinan, satu pasangan. Sedangkan yang di bawah ada dua kemungkinan pasangan gitu. Oke, kita langsung lihat aja di PR ya. Bukan PR dah, yang apa? Yang kita bahas yang dikasih kemarin. Ini mirip-mirip sekali sih, mirip banget. Ya. Kita coba lihat deh. Satu-satu ya, nggak bakal bisa semuanya, yang pasti. Kita kerjakan berapa ya? 3 nomor mungkin ABC. Ya, ABC terus DEF. Kita pokoknya potong ABC dulu. Kita coba lihat pelan-pelan bersama-sama aja soal. Ini jangan dipikir susah, tapi coba pikir simple. Kalau pikir susah ya semuanya susah gitu. Tapi kalau kita pikir simple jadi lebih santai kerjanya. Ya kita lihat yang A ya. Dua buah bilangan ganjil memiliki jumlah 72. Ganjilnya berurutan. Ya, ingat yang kemarin kalau jika ganjil berurutan berarti kita bisa langsung pertama nilainya X, kedua nilainya berapa kalau ganjil yang berurutan plus 2-nya ya. Dikip dulu dua angka ini. Ya.
jumlahnya 72. Nah, tinggal kita taruh. X tambah X plus 2 sama dengan 72. Terus kita samakan, cari yang sama, 2X. 72 dikurang 2. Begitu. Ya, jadi X sama dengan 35 lah udah. Tapi yang ditanya bilangan terbesar. Apakah itu yang ditanya bilangan terbesar? Tidak. Bilangan terbesar adalah X plus 2-nya. Gini ya jawabannya, 35 tambah 2 adalah 37. Oke, simpel kan? Nah, yang nomor B. Yang nomor 6B. Yang B gini. Yang B itu kita sebenarnya sudah pelajari. Umur adik 3 tahun lebih muda dari umur kakak. Berarti simpel aja. Kalau umur adik itu X, umur kakak berapa? Ada yang bisa langsung jawab nggak? Adik sama kakak beda 3 tahun. X plus 3. Plus ya. Nah, ini bisa begini. Tapi bisa juga nggak kalau si kakaknya yang X? Bisa, nggak ada masalah. Tapi adiknya hati-hati, bukan X plus 3, X minus 3, dikurang gitu ya. Jadi dua-duanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Tapi kita lihat, tentukanlah umur adik. Lihat nih ya, yang ditanya umur adik nih. Berarti si adiknya yang jadiin X biar gampang gitu, biar nyari sekali X langsung dapat si adik. Berarti kakaknya X plus 3. Udah. Jika jumlah umur mereka 19, ya udah X ditambah adik tambah kakak ya. Adik X, kakak X plus 3 sama dengan 19. Berarti ini 2X sama dengan 19 dikurang 3. Jadi 2X sama dengan 16 lah ya. X sama dengan 8. Tapi kalau kau lihat ya, soal ini nggak lebih susah daripada soal PR. Jadi kalau kau pikir nanti kita bahas beberapa aja yang ini, lalu berikutnya kita coba bahas PR. Yang tadi udah dikirimin sebagian, tapi nanti kita coba lihat yang nomor 15 yang tadi Ellen udah kirim ulang soalnya. Oke. Coba kita lihat di sini nomor 6C. Suatu persegi panjang, ya udah kalau ketemu bangun begini ya, saran lo gambar. Oke, kalau nggak gambar mabok. Panjangnya 7 lebih dari lebarnya. Oh ya udah, anggaplah ini panjang, ini lebar gitu ya. Kita selalu biasakan dengan huruf X aja ya supaya nggak mabok. Anggaplah mau yang X yang panjang atau yang lebar, terserah. Nah ini terserah banget nih, mau siapa yang panjang, siapa yang lebar. Yuk, ada yang mau langsung volunteer, jawabin aja. Mau yang X yang mana? Anggaplah panjang. Berarti lebarnya berapa dong? Panjangnya 7 cm lebih dari lebarnya. Berarti lebarnya lebih pendek. Betul nggak logikanya? Ya kan? Gitu dulu mikirnya ya. Jadi anggaplah panjangnya X, lebarnya berarti X min 7. Benar kan? Karena apa? Karena si lebarnya ini 7 cm lebih pendek dari panjangnya. Kalau kita mikir panjang, kita mikir terbalik ya. Oke, jadi X min 7. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan si lebarnya itu yang X, berarti panjangnya X plus 7. Jadi sama aja. Ya, nggak ada bedanya. Nggak peduli mau yang mana yang X. Nanti paling nilai X-nya berbeda saja. Gitu ya. Tapi 7 cm lebih dari lebarnya. Oh ya udah, lebih deh, enakan tambah daripada kurang. Kalau aku sih mikir begitu. Jadi enakan yang ini. Kelilingnya 46. Rumus keliling apa? Ayo, 2 kali panjang tambah lebar ya. Ini harus tahu dulu nih persegi panjang. Berarti 2 dikali panjang X plus 7 ditambah lebar X. Ya udah, berarti 2 dikali 2X plus 7. Oke, itu nilainya 46 tadi, 46, 46 gitu ya. Nah, 46 sama dengan 4X plus 14. Gitu. Nah, ini tinggal aljabar dong ini ya. Berarti 14-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Berarti 46 min 14 sama dengan 4X. Nilainya 32 sama dengan 4X. Nilai X-nya ya udah selesai. 32 bagi 4. Berarti nilai X adalah 8. Wah, dapat deh si lebarnya berarti 8. Tuh, jadi setelah kita dapat si lebarnya nilainya 8, berarti panjangnya berapa? Jadi kan lebarnya 8 nih. Berarti panjangnya 8 tambah 7 kan ya udah simple 15. Ukurannya udah selesai. Panjangnya 15, lebarnya 8. Gitu. Ini inget ya, langkahnya memang harus step by step. Oke,
Pokoknya lebih kepikir, kita coba kerjain PR dah. Karena PR itu ribetnya ampun. Kamu waktu kau kirim, kamu ngerti nggak? Kalian ngerti nggak nih? Ya, yang dikirim di sini. Nggak bakal ngerti dengan cepat. Kita harus tetap bahas. Kecuali yang nomor 15 sama 20 ya. Tapi kalian tadi udah aku bahasin yang 1 plus 1 min gitu ya. Ini ada 2 jawaban, mana yang tadi ada 2 jawaban? Nah, yang nomor 19 ada 2 jawaban gitu. Oke, kita coba kerja nomor 15 dan 20 ya. Ini 15 ya, Alan? Oke, kita coba lihat. Bilangan pertama 5/8, bilangan kedua 2/3 ya, ini nomor 15 nih. Oke, nggak usah disalin, ntar kan dikirim juga. Ya, ini aku gantiin jadi nomor 15 dulu. Oke, jadi suatu pecahan nilainya sama dengan 5/8. Nah, tapi apakah dia nilainya 5/8? Enggak juga. Ya, kenapa enggak? Karena dia bisa nilainya 10/16, bisa 15/24. Pokoknya nilainya sama dengan 5/8 ini. Ini kan 5/8 juga kalau disederhanakan. Betul nggak? Ya, jadi harus ekstra teliti di sini. Sehingga kalau kamu ketemu soal gini 5/8, jangan tulis 5/8, tapi 5x/8x. Bisa berapa saja nilainya. Gitu. Jika pembilang, ingat pembilang di atas ya, pembilang ditambah 5. Jadi ingat, X ini harus selalu kepakai. Karena 5/8 nggak cuma dapat dari 5/8. Kita bisa dari penyederhanaan nih. Ya, penyederhanaan dari 10/16, 20/32, dan seterusnya. Ya. Pembilang ditambah 5 dan penyebut ditambah 6. Terbentuk pecahan baru dengan nilai 2/3. Gitu. Ya. Dari sinilah kita bisa kali silang. Oke. Ingat ya, kali silang kemarin kita sudah pernah pelajari bersama-sama. Kali begini, kali begini. Ya udah, kali dah. 3 dikali 5x tambah 5. Sama dengan kelihatan soal guru kamu ini lebih berbobot dari yang tadi kamu kirim, yang kemarin. Jadi kita tetap kokoh prefer kita harus bahas ini. Ya, karena susah. Kalau udah baru ya kita masukin ke yang soal lain. Jadi fokus ke pelajaran kalian dulu. Jangan PR yang koko punya ya. Lebih enak gitu. Ya, fokus di pelajarannya, jadi PR-nya kelar gitu. Dan kamu ngerti yang dikerjain. Gitu. Guru kamu udah bahas belum sampai yang sesusah ini? Ellen, Ruby, Valencia? Belum, makanya. Aduh, kasihan sih. Nggak, suruh bikin ginian, ini tuh susah tau. Mikirnya lagi, gantiin X-nya lagi. Siapa yang bilang ini boleh harus ada X? Ya kan karena kita pelajari. Kalau nggak, ya nggak akan tahu taruh X di mana. Nggak ada di sini. Ya berarti ini 16X plus 12. Ya berarti 15 yang pindahin ke sebelah kanan, boleh lah ya. 16X dikurang 15X, skip aja udah. Terus ini 15 ke kiri dikurang 12. Ya udah 3 sama dengan X. Nah, berarti tentukan pecahan semula. Pecahan semula berapa? Oh, tuh kan, bukan 5/8. Jadi pecahan awal, kan tadi awalnya 5x/8x. Jadi 15/24. Karena x-nya 3. 5 dikali 3/8 dikali 3. Jadi jawabannya awalnya 15/24. Oke, bisa ya? Boleh tolong difoto nomor 20 lagi. Nomor 20 nggak jelas soalnya ya, kayak ada pecahan dalam pecahan nggak sih? Oh, kau perhatiin, coba lihat di sini ya. Tuh, aneh tuh 7 apa nih? Coba dilihat deh, ada nggak kertasnya? Ini kertas atau kiriman dari guru? Kalian ada bukunya nggak? Buku, iya buku. Ah, Tapi boleh dong bukunya difoto lagi. lagi di kamar sebelah. Aku lagi Oh, nggak ada itu. kalau nggak Ruby atau Valencia boleh tolong fotoin yang nomor 20 kirim ke WA. Ya, ini nomor 20 nggak jelas ini soalnya kayak ada angka apa nih kecil banget. Ini udah zoom maximum. Ya, tolong ya dikirimin dulu. Pengen tahu. Belum. Ditunggu. Thank you. Tuh kan, sama. Sama. 7,5, 4/5 nggak jelas. Nggak tahu nih apa. Kita skip ya. Kita skip aja udah. Nomor 20 kita skip. 7/4/5, 7 atau 7,5 nih. Kan coba tanya guru nanti. Pak, ini soalnya atau Bu, soalnya nggak jelas. Gitu.
Oke, kita coba lanjut. Nomor berikutnya. Tadi kan kita udah sampai nomor 24, sekarang kita hajar 25 yuk. Ini seru nih, bahas soalnya tuh asik belajarnya. Oke, coba kita lihat ya nomor 2. Tuh, ini nomor susah loh. Lihat ya. Oke, tunggu. Nah, 25, 26 lah ya, kita bahas satu ya. Tenang, nanti dikirim. 25 deh, karena dia masih satu bagian di sini. Jumlah umur Fandi dan Ahmad adalah 38. Ya. Fandi dan Ahmad adalah 3. Jumlah 2 angka. Ngerti kan? Fandi dan Ahmad. Jangan tulis F tambah A ya, ngawur. Bisa sih, tapi jadi capek. Jadi Fandi dan Ahmad 38 tahun. Ya. Jadi Fandi, misalnya Fandi itu nilainya X, berarti Ahmad berapa? Kalau jumlah 38. Jumlah berarti 38 dikurang X. Ya. Kan jumlah 38. 7 tahun yang lalu, jadi 7 tahun yang lalu, berarti si Fandi umur X kurang 7, si Ahmad 38 kurang X dikurang 7, ya kan? Ya, ini ya, kurang 7, kurang 7. Ini 7 tahun yang lalu. Kayak si Ellen 7 tahun lalu umur berapa, kalian 7 tahun lalu umur berapa, gitu. Gampangin ya, X min 7 nggak bisa diapa-apain, ini 31 min X. Oke? Lanjut. 7 tahun yang lalu, umur Fandi, nilainya Fandi, ini si atas ini X min 7, sama dengan 3 kali umur Ahmad. 3 kali umur 31 min X. Paham kan? Enak ya lihatnya ya. Jadi kita lihat ini 7 tahun yang lalu. Umur Fandi sama dengan 3 kali umur Ahmad. Oke, berarti langsung kita hajar ke sini. X min 7 sama dengan 93 min 3X. Pindahin lah 3X sebelah kiri. X ditambah 3X. 93 ditambah 7. Asik angkanya. 4X sama dengan 100. Siapa yang umurnya 100? Kagak ya, nggak ada ya. 4X-nya, 4 kali umur Fandi. X-nya berarti 100 per 4. Berarti umur Fandi sekarang adalah 25. Berarti umur si Ahmad sekarang berapa? Si Ahmad itu masih bocil deh. Berarti Ahmad sekarang 38 dikurang X. Kurang 25. Umur 13. Enggak bocil-bocil amat lah, anak SMP. Ini kakaknya mungkin udah kuliah gitu ya. Ini Fandi. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Yang susah yang mana? Coba ya. Ini tahu yang susah sebenarnya. Ya nggak sih? Kalau udah kan tinggal masukin rumus. Yang susah menentukan si X-nya siapa gitu. Tapi sebenarnya siapa aja boleh. Ahmad juga boleh yang X. Mau coba nggak? Si Ahmad yang X. Mau dicoba atau mau lanjut nomor? Nah, pilih dah. Kalau itu yang tulisan atas kanan yang merah-merah itu apa ya, kok? Oh, ini 7 tahun yang lalu. Iya. Sorry, Oh. angkanya ILL itu ya. Oke. Jadi kalau si Ahmadnya X bisa nggak? Bisa. X-nya nanti jawabnya 13. Fandinya ya 25 tetap. Ujungnya tetap sama. Ya. Kok copy dulu ya. Jangan disalin loh. Jangan disalin. Nggak perlu. Nanti karena kamu kirimin semuanya ke kalian. Jadi kita biar cepet gitu loh. Oke. Nggak usah disalin. Nggak apa-apa. Santai. Ini mulai bahas PR ya. Ini mulai PR. Mana tadi? Sini. Oi. Nah. PR. Oke, coba kita lihat yang cara lain yuk. Nomor 25 ya. Jadi kamu bisa lebih kebayang. Kita jangan lihat Fandinya yang X. Kalau kalian kepikir misalnya si Ahmadnya yang X, boleh nggak? Nggak ada masalah ya. Jadi Ahmad itu nilainya X, berarti Fandi ya tetap 38 min X. Nah, lalu 7 tahun yang lalu, yang nggak kebaca tadi sama Ellen, si Ahmad 7 tahun yang lalu berarti X min 7, si Fandi min 7 gitu ya. Berarti ini 31 min X, begitu. Nah, 7 tahun yang lalu, umur Fandi 3 kali umur Ahmad, tetap nggak berubah ya umur Fandi, tapi terbalik itu umur Fandi sama dengan 3 kali umur Ahmad. Ya, Fandi sama dengan 3 kali Ahmad. Berarti 31 min X sama dengan
3x min 21. Gitu. Jadi kan ini 4x ya, gitu ya. Ini 52. Iya 52 ya. Nah, berarti x-nya berapa? 13 kan? Karena x adalah 52 bagi 4. Berarti x-nya 13. Tetap sama kan? Si Fandi-nya, si Ahmadnya 13 tuh, lihat. Ahmad 13. Fandi 38 min 13, 25. Sami mawon, sama aja, kagak ada bedanya. Ya. Jadi X yang dimanapun, nggak ada masalah, asal kamu harus konsisten. Itu prinsipnya. Konsistensi di dalam menentukan nilai, atau menentukan nilai X yang kamu, atau yang tidak diketahuinya. Gitu. Kalau tulis 2 kali, tetap nggak apa-apa ya. Jadi ini sama. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Yuk, 26 kita kebut. Dodi dan Dudu, astaga. Kok dia kayaknya maunya hurufnya sama biar bingung. Dodi D, Dudu D juga. Tapi ingat pakai X aja. Saran kok pakai X aja. Perbandingan umur Dodi dan Dudu sekarang 3:5. Berarti kita namain dulu si Dodi X. Berarti jangan X, bentar. Oh, perbandingan ya. Ya udah taruh Dodi banding Dudu 3:5 gitu ya, 3/5 kan perbandingan. Karena apakah umur Dodi 3 tahun? Nggak tentu. Umur Dodi itu bisa 3, bisa 6, ya ini bisa 3/5, bisa 6/10, kan perbandingannya saja. Taruhlah X begitu. Lagi Koko harus lingkari yang ini. Kenapa? Ini bagian paling susah. Jadi aljabar itu paling susah tuh di awal menentukan yang namanya X-nya. Variabel yang kita mau tahu dulu, yang kita mau masukin. 4 tahun lalu, nah berarti 4 tahun lalu si Dodi 3x min 4, Dudu 5x min 4 juga dong. Perbandingannya 5/9. Gitu. Ya. Lalu diapain nih? Dikali. Dimasuk kali silang gitu ya. Karena ini 4 tahun lalu, kurang 4 gitu ya. 4 tahun YLL. Min 4 sama dengan 5 dikali 5x min 4. Lalu diapain? Kali masuk, biasa. 27x min 36 sama dengan 25x min 20. Ya, lalu diapain nih? Dikurangkan. 27x dikurang 25x. Ini minus 20 ditambah 36. Ya kan, berarti 2x sama dengan 16. X sama dengan 8. Oh, berarti X-nya 8 up. Berarti si Dodi umurnya berapa nih? Ketahuan deh langsung. Ini kan sekarang Dodi berarti 3 kali 8, nilainya 24. Si Dudu berapa? 5 kali 8, nilainya 40. Ya. Yang ditanya bukan itu. Ini susah banget sih soalnya. Tentukanlah jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang. 5 tahun lagi berarti si Dodi 5 tahun lagi berapa? 29. Dudu 5 tahun lagi berapa? 45. Lalu ditanya jumlahnya, guys. Ya, tambahin aja. Berarti jumlah usia mereka 5 tahun lagi adalah 74. Kan ditambahin ya. Ya. Oh ya, by the way, sorry ya Ellen, kamu nggak bisa bahas yang PR yang tadi. Karena, bayangin aja, nggak keburu, memang hari ini nggak bakal keburu, tapi lebih nggak keburu lagi nanti kalau kamu disuruh kerjain. Kamu kerjain yang susah-susah aja ya, atau yang random-random aja ya. Jadi, nomor 26 udah, jadi yang kau pikir gampang, nggak usah dipikirin. Coba lihat soalnya ini nggak ada yang gampang. Oke, lihat nih ya. Ini nomor 26, 27 bisa harusnya. 29. Nomor 28 kayak susah deh. 28 susah ya? Coba kita bikin ya. Umur Mary 2 kali umur John. Dan tahun yang akan datang. Kayak bukan susah ini. Nggak lengkap soalnya. Atau ini berapa tahun yang akan datang? 1 kali ya, kalau nggak dikasih tau ya. Misalnya tahun depan, bukan 1 tahun lagi gitu kan. Ngomong kan tahun depan, bukan
Tapi kalau 2 tahun lagi kan ya 2 tahun lagi, nggak usah ngomong yang lain. Ya udah anggaplah 1 deh ya ini. Umur Mary 2 kali umur John. Jadi Mary misalnya X. Mary misalnya X. Berarti John berapa? Setengahnya kan? Benar nggak? Si Mary kan lebih tua. Si John setengah. Ribet nggak pakai pecahan setengah-setengah gini? Nggak suka ya? Kok nggak buang? Kok nggak akan buang? Kok cuma coret aja? Kok mau John yang X, Mary yang 2 kali. Mana yang lebih enak? X setengah X atau 2X sama X? Yang kiri atau yang kanan? Ayo pilih. Kanan. Kanan lah, kemana-mana ya. Sebenarnya kiri boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi pilih yang kanan. Terus, Bob, orang baru nih. Wah, siapa nih Bob? Mary kali ya. Ya udah kita ganti si Bobnya jadi Mary, karena ya 2 kali umur John. Ganti, ini soal bukan susah, salah soalnya. Mary. Dan setahun lagi, dia juga nggak kasih dan tahun akan datang. Anggaplah setahun. Berarti umur setahun kemudian, berarti si Mary 2X tambah 1, si John X tambah 1. Umur Mary menjadi 2 kali umur John. Hah? Nggak bisa. Coba bayangin, misalnya gini nih. Valencia, kamu ada adik atau kakak nggak? Valencia sekarang umur berapa sekarang? 12. 12. Kakak atau adik kamu umur berapa? Satunya umur 10, satunya lagi umur 6. Anggaplah 7. umur 6, anggaplah umur 6 ya. Nah, biar pas nih tuh. Mary sama si adiknya Valencia. Nebaknya hoki. Adik ya. Perbandingannya 2 kali nggak? Ya bener dong, 2 banding 1. Coba tahun depan. 1 tahun lagi. 13 sama 7. Perbandingannya bakal sama nggak 2 kali? Sampai kapanpun nggak bakal bisa. Soalnya salah. Ya. Jadi ini soalnya ngawur. Atau kecuali dikasih tahu nih, 2 kali umur Mary dikurang berapa gitu. Ya. Ini soal ngawur. Ya. Coba ditanyain. Ada yang nggak jelas. Yang pertama, ada Bob. Bob itu siapa? Nggak ada yang tahu. Terus, kalaupun Mary, Bobnya ganti Mary, masa hari ini 2 kali? Tahun depan juga 2 kali? Ya kagak mungkin lah. Jadi misalnya gini, Valencia hari ini umur 12, adiknya umur 6. Tahun depan, perbandingannya bakal 2 kali lagi. Nggak mungkin. Pasti makin lama makin kecil. 13 banding 7 kan bukan 2, hampir 2. 1 koma. Ya. Jelas ya, jadi ini soalnya nggak jelas. Oke, kita skip nomor 28. Lanjut. Oke, nomor 30 atau 29 ya. Mana ya? 30 dah. 30 bisa, 29 pasti bisa. Kita lihat ya. Tetap ngasih ngaco ini kita tetap masukin. Biar kamu bisa ketahuan. Oh, nggak usah dikerjain gitu. Ya, jadi ini random banget ya, 30. Jadi, kalau misalnya, wah, segala lengkap nih. Ya memang nggak lengkap. Karena yang gampang-gampang kalau aku skip. Seorang anak 2/7 kali umur ayahnya 3 tahun yang lalu. Oke. Berarti si anak sama dengan 2/7. Tuh kan? Anaknya. Oke. 3 tahun yang lalu, umur seorang anak 2/7 kali umur ayahnya. Berarti si anak anggaplah X. Umur seorang anak 3 tahun yang lalu, X min 3, ya kan? Benar nggak? Sama dengan 2/7 umur ayahnya. Ayah berapa? Nggak tahu ya. Anggaplah nggak tahu ayah. Kita nggak pakai X dan ada ayah anak sama ayah bedanya berapa? Nggak dikasih tahu. Lalu 12 tahun yang akan datang, umur anak setengah kali umur ayah. Oke, umur anak 12 tahun yang akan datang, X plus 12, sama dengan setengahnya umur ayah plus 12. Lupa tadi. Ini kita harus min 3 juga. Susah nih. Ya. Sampai sini paham nggak logikanya dulu? Ini 3 tahun yang lalu, umur anak sama dengan 2/7 kali umur ayah. Ayah kan ayah min 3, karena 3 tahun yang lalu tuh. Dia dua-duanya ngalamin 3 tahun yang lalu. 12 tahun yang akan datang, umur anaknya setengah kali umur ayahnya. Oke, kita nggak bisa nebak di sini. Ya. Ayah kita taruh aja ayah min 3 gitu ya. Kalau kita lihat pecahan seperti ini anggaplah ada yang pertama, ada yang kedua gitu ya. Berarti boleh nggak kita
Ayahnya kok ganti dulu deh. Jadi Y ya. Si ayah ada Y-nya gitu ya. Y. Sini juga ada Y-nya. Oke. Nah, kita coba aja yang pertama. Kita buka dulu kurungnya. X min 3 sama dengan 2/7Y min 6/7. Betul nggak? Kali begini. Ingat aljabar linear yang biasa. Terus yang bawah, X plus 12 sama dengan setengah Y plus 6. Coba perhatikan baik-baik di sini. Ada yang bisa kita samakan. X-nya. Ya. X untuk yang pertama kita bisa masukkan begini. X yang pertama, 2/7Y dikurang 6/7 ditambah 3 ya. Si 3-nya kita taruh sini. Kita rapiin lagi. X sama dengan 2/7Y dikurang, ini pecahan lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Kali 7 kali 7. Min 6 tambah 21. Berapa tuh? Plus 15/7. Perhatikan nih. Kok minta ini kalian perhatikan sekali. Karena ini susah. Yang kedua. Berarti anak X, ayah Y ya. Yang ini. X sama dengan, yang kedua ya. 12-nya kita pindahin ke sini. Setengah Y plus 6 min 12. Jadinya X sama dengan setengah Y min 12. Kok min 12? Min 6. Ya, karena 6 min 12. Angkanya gampang kebetulan. Oke, ada yang sama di sini. X-nya sama. Berarti kita bisa tahu nilainya si ayah, umurnya. Kan X-nya sama nih, sama-sama anak ya. Berarti boleh dong kita tulis 2/7Y plus 15/7 sama dengan setengah Y min 6. Ya. Ini cara yang guru kamu ajarin kemarin yang kita lihat. Wah, susah banget nih. Ya, emang ini caranya. Oke, lalu diapain? Ya, dipindahin 2/7Y dikurang 1/2Y sama dengan min 6 min 15/7. Ya. Nah, ini kan per 1 nih. Kita rapiin pecahannya. Pecahannya jelek. Kali berapa nih? 7 sama 2. Ya udah, ini kali 2, ini kali 7. Ya. Berarti 2 dikurang 7, min 5. Min 5/14Y. Sama dengan, ini kali 7. Kali 7. Astaga, makin gede. Min 42, min 5. Minus 57/7. Oke? Bentar, bener gak? 42, 57/7. Nah, dari sini kita lihat lagi. Berarti nilai Y adalah ayahnya ya. Udah mulai ketahuan nih. Dibagi sama min 5/4. Ya dong, kan pindah. Angkanya jelek ini. 5/14, sorry. Nah, berarti min 57/7 dikali min 14/5. Oke. Aku pikir angkanya jelek sekali. 2/7 sama setengah kali umur ayahnya. Kok rasa ini memang masih belum bisa dikerjakan dengan jelas. Tapi tetap dapat, cuman pecahan aja. Ya, ini kan coret jadi 2. 57 kali 2 berapa? Kau hitungin dulu ya. 57 kali 2 itu 114 bagi 5. Jawabannya 22,8 umur ayahnya. Gila, umur 22,8 udah punya anak. Oke, gitu ya. Anaknya berapa? Masukin ke atas. Tapi rasanya nggak perlu kita terlalu bahas di sini. Ya. Anaknya langsung ketahuan kok. Di sini ya. Setengah 22,8 dikurang 6. Coba 22,8 bagi 2 dikurang 6. Jawabannya 5,4 tahun. Aneh sih, ini soal kayaknya kurang jelas deh. Biasanya soal-soal seperti ini nggak mungkin desimal. Pasti ini bilangannya bilangan bagus. Oke. Keep dulu ya. Yang penting kamu sudah tahu jawabannya. Tapi bisa dipastikan ke guru. Guru kamu jawab perempuan atau laki-laki sih? Laki-laki. Ya, bapaknya boleh ditanyain dong. Ini soalnya bener buat saya. Gitu. Atau ini soalnya bener gak sih? Karena ini soal susah. Kamu juga nggak kepikir, bukan nggak kepikir sih bisa sih bisa. Cuman angkanya kok kayaknya mustahil dikerjakan. Nah, ini coba 31 bisa ya. 31 harusnya bisa nih.
Let's see. Jadi mulai nyicil ya nanti ya. Jumlah uang. Nah, jumlah nih, hati-hati ya. Jadi misalnya jumlah uang Amir dan Bima, anggaplah Amir itu A gitu. Berarti si Bima berapa? Jumlahnya kan goceng tuh. Berarti si Bima 5.000 dikurang A, selesai. Jika Amir memberikan uangnya kepada Bima 275, jadi Amir kasih uang, berarti memberi ya. Amir dikurang 275, berarti si Bima berarti berapa? 5.000 min A, ketambahan 275. Ya, Koko lingkari dulu nih. Amir memberi, artinya memberi, uangnya berkurang, si Bima mendapat. Maka uang mereka menjadi sama. Oh, oke. Ini sama nih nilainya. Berarti A min 275 sama dengan 5.000 min A plus 275. A-nya kita pindahin ke sebelah kiri ya. 2A. 5.275 ditambah 275 lagi ya. Ini kan pindahin. Ini udah 2A sama dengan 0. Nggak mau mikir 15. Nggak mau kalkulator. Saking malesnya. 5.550. Berarti A-nya dapat uang Amir langsung awalnya langsung ketahuan ya. 5.550 bagi 2. Caranya pakai ini. Ya, kalkulator aja. 2775. Udah males pakai hitung manual. Oke, uang Amir awalnya 2775, berarti uang Bima berapa? Ya udah 5.000 dikurang 2.775. Hitung lagi pakai kalkulator. Bentar. 2.225. Ya, udah ini 2 jawaban. Mendadak gampang soalnya. Karena kita sudah tahu jumlah sama selisih. Kalau jumlah itu angkanya dikurangi. Kalau selisih angkanya ditambahin gitu ya. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. (33) Harga majalah 5 kali harga koran. Asik dah ini. Asik nih, enak nih beneran. Kenapa? Anggaplah majalah 5 kali koran ya. Kalau majalahnya si X, berarti korannya 1/5. Ingat, kalau kayak gini, kalau bisa jangan coba-coba dikerjakan. Pakai pecahan nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak disarankan banget gitu. Ya, jadi anggaplah korannya X, majalahnya 5X, selesai. Jika harga 5 koran dan 2 majalah adalah 30.000, ya udah 5 koran dan 2 majalah, gitu kan? Sama dengan 30.000, 5 koran, ingat? Dan 2 majalah, ya kan? Adalah 30.000, berarti berapa nilai majalah itu? Udah nggak apa-apa, kita cari X dulu aja. Plus 10X sama dengan saban, gitu ya, 30.000. Berarti 15X sama dengan 30.000. Berarti si harga korannya 2.000 gitu ya. X kan 2 koran. Ya udah berapa harga majalah? Ya udah harga majalah 10.000. Oke. 5 dikali 2.000. 10.000. Beres, selesai. Oke. Nah, sekarang kan kita masih ada 20 menit nih. Kalau Koko ngomong terus, capek. Gantian kalian ya. Kalian boleh bikin sisanya. Kalau memang nggak ngerti, nyerah sekali, boleh ditanyain. Ya. Oke, sampai sini aja kita punya pembahasan. Koko akan stop record. Pause. Untuk nomor 21, ingat jumlah dual bilangan adalah 51. Kita nggak tahu bilangannya. Kita anggaplah bilangan pertama X. Berarti bilangan kedua 51 min X. Ingat ya, yang tadi awal-awal, karena jumlahnya 21. Berarti langsung ketahuan. Nah, mau yang kecil mana, yang besar mana? Masih belum ketahuan ya. Yang kecil, yang besar masih belum ketahuan. Anggap saja bilangan yang kecil ini. Berarti yang besar ini dong. Bisa dong, kecil 1 sama besarnya 50 gitu. Oke. Jika 1/4 kali bilangan kecil, 1/4 kali bilangan yang kecil, sama dengan 1 lebihnya dari selisih kedua bilangan tersebut, selisihnya berapa? 51 min X dikurang X, dikurang plus 1 ya. Sorry, hampir error. Jika 1/4 kali bilangan yang kecil, 1/4 bilangan kecil sama dengan
1 lebihnya dari, ini kan kita tulis dulu selisihnya. Selisih kan berarti yang besar dikurangi yang kecil dong. 51 min X dikurangi yang kecil tambah 1 karena 1 lebih. Oke, tulis dulu. Ini kita selesaikan dulu 5/4X sama dengan 51 min 2X plus 1 gitu ya langsung. Berarti 5/4X sama dengan 52 min 2X. Nah, pindahin 2X-nya ke sebelah kiri. 5/4X ditambah 2X sama dengan 52. Ini per 1 dulu, biar enak. Nah, setelah itu kita kali sama 4. Ini caranya mungkin beda sama yang tadi Koko kerjain ya. Koko kerjain ini pecahannya Koko hilangin di awal langsung. Ya, berarti ini 5 tambah 8, 13/4X sama dengan 52. Berarti X sama dengan 52 dibagi 13/4. Berarti 52 kali 4/13. Jawabannya nilainya adalah, yang kecil adalah 16. Ya dong? Yang kecil 16. Berarti yang besar berapa? Udah, yang kecil kan ini 16 nih. Berarti yang besar 51 kurang 16. Berapa tuh? 35 ya. Yang ditanya apa? Nilai 2 kali bilangan besar dikurangin 3 kali bilangan kecil. 2 kali besar, 2 kali 35 dikurang 3 kali bilangan yang kecil, 48 itu. Oke, jawabannya 22. Sama nggak ya? Aku lupa banget. Harusnya sama, nggak beda. Cuman caranya aja bisa beda. Cara tuh bisa macam-macam ya. Kan ditanya nilai dari 2 kali besar dikurang 3 kali yang kecil. Oke, begitu caranya. Ini nomor 29 ya. Yang ayah sama anak lagi. 7 tahun yang lalu umur seorang anak 1/5 umur ayahnya. Ya. Jadi kalau kamu ketemu soal gini, ayah tetap ya, anak itu bolehlah kita anggap X, ayah kita anggap Y aja dulu. Nah ini kayak tadi yang susah nih. 7 tahun lalu umur seorang anak, min 7 sama dengan 1/5 dari X, dari Y min 7 ya. Karena kan dari ayahnya. Lalu 14 tahun yang akan datang, berarti X min plus 14, umur seorang ayah, ayahnya nih berarti ya. Oke, berarti kita bukan pakai X lagi, tapi Y plus 14 sama dengan 2 kali X plus 14. Nah, kalau udah ketemu soal seperti ini, kamu kaliin masuk dulu masing-masing, atau ada langkah berikutnya yang kita bisa lebih efektif. Ya. Kita kali 5 di sini. Kenapa? Karena pecahan. Yang bawah nggak perlu, yang bawah biar aja. Berarti ini jadinya 5X minus 35 sama dengan, kan 1/5 kali 5 hilang semua, jadi Y min 7 aja. Ya. Nah, di sini juga sama. Y min 14. Oke, Y-nya kita pindahin dulu. Y-nya kita pindahin di sini. Jadi 5X min 35 ditambah 7. Ya. Jadi minus 28. Keep dulu yang pertama. Nah, yang kedua, aku ganti warna hijau aja biar lebih bisa dikertiin lah gitu ya. Y plus bisa dibedain maksudnya. 14 sama dengan 14, 4-nya jelek. 14 sama dengan 2X plus 28 gitu. Nah, berarti Y bisa kita ganti 2X plus 28 dikurang 14. Jadi plus 14 saja. Ya. Nah, Y-nya ada nih, sama-sama Y, sama-sama Y. Berarti kita bisa cari umur ayah. Ini kayaknya angkanya nggak bagus nih, kayaknya. Y-nya kan 5X min 28. Bisa ditulis dengan 2X plus 14. Gitu. Ya. Karena sama-sama si ayah nih, ayah, ini ayah juga. Oke, berarti pindahin ke sebelah kiri, ini Y sama dengan Y gitu ya. Si X pindahin sebelah kiri, jadi 5X dikurang 2X, ini 14 ditambah 28 ya. Jadi ini 42, ini 3X. Oke, enak deh. Umur anak langsung ketahuan 42 bagi 3, 16 tahun. 14 tahun, sorry. Jadi si anak 14 tahun, yang ditanya apa? Jumlah umur mereka. Berarti si ayah berapa dulu? Si ayah langsung ada nih, kita di sini nih. Ya kan, mau yang hijau atau yang merah, terserah. Aku sih yang pakai yang hijau aja, karena tambah-tambahan enak nih. Berarti Y sama dengan 2X, 2 kali 14 tambah 14. Gitu. Ya. 28 tambah 14, jawabannya 42. Yang ditanya apa? Jumlah umur mereka, X tambah Y-nya berapa? Gitu. Jadi 14 tambah 42.
56 tahun. Tapi kayaknya ada cara yang lebih gampang nggak ya? Aku nggak kepikir sih. Ada yang lebih gampang nggak ya? Nggak kepikir. Aku nggak kepikir yang lebih gampang gimana. Tapi kalau memang guru kamu ada cara lebih gampang, tinggal dipakai cara guru kamu aja. Ya, jangan pakai cara yang ini susah. Tapi ini yang paling, ini susah tapi bisa dimengerti gitu. Yang paling mungkin dimengerti. Ya, Niko akan kirimin, masih ada 5 menit. Coba difokus lagi, kerjakan lagi. Kalau nggak bisa, tanya lagi. Ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oh, ini kenapa di-record kok? Sorry, Masih di-record. maaf. Thank you.